belajar tentang tunjangan dan benefit khususnya dalam menyambut masa endemi. Mungkin saya kasih intro dulu. Jadi dari beberapa minggu sebelumnya kita sudah di Gajian Akademi rutin mengadakan topik seputar toxic workplace, di mana kita mengadakan topik tersebut karena khususnya dalam 2 tahun terakhir di masa pandemi ini pastinya banyak sekali situasi kerja baru yang kita hadapi bersama. Baik saya maupun teman-teman semua maupun karyawan di perusahaan teman-teman semua yang menyebabkan kerja itu bisa jadi menjadi tekanan tertentu atau secara umum menjadi tempat kerja menjadi sesuatu yang kurang sehat. Nah, jadi topik-topik kita dalam beberapa minggu belakang itu membahas topik-topik yang berkaitan dengan toxic workplace tersebut. Kita mulai dari ngebahas toxic workplace itu bagaimana dan apakah teman-teman merasakan di tempat kerja masing-masing. Kemudian minggu lalu kita membahas tentang KPI, bagaimana supaya kita bisa melihat prestasi rekan-rekan kerja kita secara lebih objektif. Jadi bagi rekan-rekan yang butuh ilmu KPI, kita sudah fasilitasi minggu lalu. Nah, di sesi siang hari ini kita akan membahas nih, terutama karena kaitannya dalam rangka ini kita sebagian besar, saya rasa rekan-rekan di sini sudah banyak yang vaksin juga. Kemudian juga dengan berangsurnya dibuka PPKM, kita berangsur balik lagi ke kantor. Nah, apa nih yang harus kita persiapkan dalam rangka kita berangsur bekerja secara normal, tapi juga sementara masih ada hantu yang namanya COVID-19 itu menghantui di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan bahas topik tersebut bersama rekan saya, Mas Edu dari Mercer Marsh Benefits. Mungkin Mas Edu bisa perkenalan dulu ke teman-teman dan sapa teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Silakan Mas Edu, apa kabar? Baik, Bu Afia, terima kasih nih udah diundang, boleh join sharing-sharing lagi nih di Gajian Akademi. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih sekali udah join di sesi ini ya. Kenalkan, nama saya Edward atau bisa dipanggil Edu. Jadi saya adalah konsultan employee benefit dari PT Marsh Indonesia yang merupakan konsultan risk management, termasuk di dalamnya menangani program employee benefit. Nah, ada beberapa tunjangan yang terasa baru di Indonesia nih saat ini. Gitu. Seperti yang kita ketahui untuk tunjangan sendiri kan ada bermacam-macam ya. Yang paling basic tunjangan atas pekerjaan, yang gaji, bonus, cuti dan sebagainya. Kemudian ada tunjangan atas kesehatan karyawan sendiri. Yang wajib adalah BPJS. Misalnya perusahaan ada budget lebih, biasanya mereka akan membuka peluang untuk memberikan program asuransi juga. Gitu. Lalu ada juga tunjangan yang memberikan support atas kebutuhan kesehatan fisik nih, selain asuransi kesehatan, diberikan juga sekarang mulai telemedicine. Orang kalau di masa periode COVID-19 gini kan malas ke klinik, malas ke rumah sakit karena takut, perusahaan memberikan reimbursement untuk penggunaan telemedicine act juga. Dan mulai kekinian lagi yang sekarang adalah benefit wellness dan well-being, kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Ini mulai tren juga di Indonesia. Selanjutnya ada benefit di financial security. Ini seperti misalnya masa pensiun atau retirement, ada life insurance dan personal accident insurance. Gitu. Dan terakhir, ini lebih benefit yang baru dalam tanda kutip di Indonesia, karena keberadaannya ini agak dipaksakan karena situasi COVID. Gitu. Contohnya, ada benefit home office setup. Gitu. Home office setup ini maksudnya si perusahaan ini memberikan satu lump sum payment ke setiap karyawannya. Nah, mereka bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli meja, untuk membeli misalnya kursi yang enak gitu, supaya mereka bisa working from home dengan nyaman. Gitu. Yang kedua, ada namanya travel expense benefit. Nah, travel expense benefit ini nggak hanya mengcover misalnya benefit penggunaan taksi, mereka bisa reimburse, tapi mereka bisa menggunakan travel expense ini untuk pergi ke Bali. Misalnya mereka mau working from Bali, mereka bisa reimburse tiketnya beserta hotel-hotelnya juga.
Nah, jadi benefit-benefit yang bersifat lifestyle, termasuk misalnya pemberian vitamin, hand sanitizer, udah mulai diadopsi lah sama perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi yang menarik dari jawaban teman-teman tadi adalah sebagian besar jawabannya tadi masuk ke kuadran lifestyle ini ya Mas ya? Lifestyle, betul, betul Bu. Jadi biasanya yang ada perubahan, ada penambahan, larinya ke kuadran yang di sebelah kanan bawah ini. Karena pandemi ini merubah cara hidup kita, jadi benefit yang teman-teman tadi sebutkan kecenderungannya memang ke arah memfasilitasi karyawan untuk merubah cara hidupnya juga ya. Betul. Nah, tapi mungkin ini menarik matriks yang Mas Edu tampilkan ini bisa menjadi panduan teman-teman juga. Saya rasa karena dari matriks ini kita bisa ngelihat dari benefit yang ada di perusahaan kita itu sebenarnya udah mana saja yang sudah tercover. Tadi kan ada yang bilang voucher taksi misalnya, berarti kan perusahaan sudah memberi benefit gaji ada ya kan, berarti itu tunjangan atau benefit dari sisi work-nya itu sudah ada ya kan. Kemudian, nah jadi teman-teman bisa bikin mungkin semacam checklist dari kuadran mana nih tunjangan benefit yang tercover di perusahaan teman-teman. Tadi yang ngasih vitamin C berarti kuadran lifestyle-nya sudah mulai terisi. Nah, tinggal dicek nih health rata-rata mungkin di sini rasa-rasa di sini ada yang sudah daftar sudah tercover BPJS ya kan. Apakah hal-hal lain tercover itu bisa dilihat dari matriks Mas Edu ini. Begitu ya Mas ya? Betul. Nah, dari matriks yang ada ini juga untuk masing-masing karyawan tentunya mereka melihat tunjangan berbeda-beda dari sudut pandang mereka nih. Dalam artian begini, buat sebagian untuk karyawan A, mereka melihat health insurance ini penting, tapi mungkin belum tentu begitu adanya untuk karyawan B. Mungkin dia lebih melihat kayaknya travel expense benefit lebih ini deh, lebih menarik deh gitu. Nah, karena tentunya masing-masing karyawan men-value masing-masing benefit itu berbeda, biasanya ini lebih disebabkan oleh life stage di mana karyawan tersebut berada. Oke, nah ini suatu yang menarik sih, karena ketika life stage berubah, biasanya karena umur, karena status gitu ya, maka masing-masing dari kita nih sebagai karyawan akan memiliki sebuah pandangan seberapa penting dari suatu tunjangan itu akan ikut bergeser juga secara perlahan. Gitu. Mungkin kita boleh langsung di next saja ke slide berikutnya. Nah, ini adalah hasil analisa overview nih yang setelah kami susun terkait dengan cara pandang seberapa penting suatu benefit dari karyawan berdasarkan range umur yang berbeda. Gitu. Nah, misalnya kalau kita mulai dari sebelah kiri, baik. Kita mulai dari sebelah kiri, umur 20-an nih, baru mulai biasanya nih fresh grade kan, orang baru selesai kuliah, mereka masuk kerja pertama, yang mereka pikirkan biasanya lebih ke starting salary kayaknya cukup lah buat lifestyle saya nih, untuk ini per bulannya oke, nggak ambil pusing banyak di situ. Yang kedua, ini perusahaan memiliki COP misalnya, ownership program. Wow, ini bagi perusahaan yang memiliki tunjangan tersebut pasti membuat fresh grade ini semangat supaya mereka bisa injak posisi manajer misalnya, supaya dapat tunjangan tersebut. Gitu. Gaji pokok mungkin di fase ini kecil nggak apa-apa, asal mungkin bisa dikomplement dengan bonus yang besar. Nah, itu bisa jadi benefit yang menjadi daya tarik untuk mereka di dalam satu perusahaan. Gitu. Kalau misalnya benefit asuransi, kayaknya mungkin belum menarik di umur sekarang, karena umur segini ini biasanya masih sehat kan, anak-anaknya masih aktif, baru-baru sakit, pegel-pegel aja mungkin jarang nih kalau di umur 22 nih. Tidur jam 2 pagi, kerja, bangun jam 7, kerja lagi, langsung berangkat, itu masih segar-segar aja, itu nggak apa-apa. Nah, mungkin benefit selanjutnya yang menarik di life stage ini lebih ke tunjangan lifestyle, benefit lifestyle atau tunjangan gaya hidup. Misalnya mereka bisa reimburse tiket pesawat untuk liburan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita coba lompat ke 10 tahun ke depan, di umur 30-an menuju 40, di mana nih biasanya karyawan sudah mulai menikah nih kan. Mulai menikah, mereka mulai ada tanggungan, mereka sudah mulai ambil cicilan rumah atau apartemen. Di sini benefit yang mereka anggap penting
mungkin lebih ke soft loan dari perusahaan. Perusahaan bisa mengarrange satu KPA atau KPR dengan bunga yang kompetitif, itu menjadi daya tarik buat mereka. Karena mereka sudah menikah, punya tanggungan dan anak, mereka melihat kebutuhan asuransi mulai dirasa penting di sini. Gitu. Contohnya misalnya untuk mengcover biaya proses melahirkan atau kontrol kehamilan untuk istrinya. Gitu. Bisa juga benefit asuransi ini digunakan untuk cover biaya imunisasi anak. Gitu. Daripada tanggung sendiri kan agak berat tuh. Kalau misalnya menanggung biaya medis dari dompet sendiri, contohnya. Kalau kita lompat lagi ke umur yang 40-an ke atas ke 50-an ya, biasanya di sini benefit yang dianggap penting adalah career progression sama gaji. Gitu. Biasanya karena mengikuti gaya hidup yang udah mulai meningkat, anaknya udah nambah, awalnya 1 sekarang mungkin 3, anak yang 1 udah harus SMP misalnya atau SD, biaya sekolah yang mahal, jadi mereka membutuhkan let's say salary yang lebih untuk mempersiapkan anaknya bisa sekolah ke jenjang lebih tinggi. Tunjangan gaya hidup seperti traveling misalnya, awalnya waktu fresh grad dianggap keren, sekarang mungkin udah nggak begitu, karena pertama nggak ada waktu, yang kedua mendingan tunjangannya saya pakai buat anak saya nih, jadi tunjangan beasiswa anak dari kantor bisa lebih terlihat berharga. Gitu. Nah, di umur 40-an nih karir sudah makin baik, mungkin tunjangan asuransi yang dicari juga biasanya lebih tinggi limitnya, lebih bagus. Di umur sekarang nih mungkin di kanan, kiri, depan, belakang udah mulai ngerasa sakit-sakit, akhirnya benefit asuransi ini udah harus dimiliki nih dengan limit-limit yang cukup nih. Tunjangan transportasi atau makan di umur-umur segini mungkin terlihat tidak begitu penting karena penghasilan bulanan sudah bisa mencukupi kebutuhan tersebut. Sekarang yang difokuskan ini lebih ke tunjangan yang memberikan manfaat ke keluarga atau tunjangan terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan pribadi dan keluarga ya, itu yang lebih diminati. Kalau di terakhir-akhirnya kita lompat lagi ke 10 tahun ke depan, 50, umur 50 ke 60, ini biasanya sudah di masa-masa akhir usia produktif. Karyawan di sini lebih memfokuskan untuk dapatkan tunjangan persiapan retirement atau pensiun, bonus di akhir masa kerja, contohnya, dan juga tunjangan kesehatan. Gitu. Apalagi kalau misalnya ada perusahaan yang bisa memberikan tunjangan kesehatan di masa setelah periode karyawan ini putus kontrak atau tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Nah, overview ini nih yang kita susun dari generasi Z atau millennials, nih ya. Tadi yang mayoritas peserta di sini berarti masuk ke generasi Z ya, sampai ke baby boomers. Nanti pas generasi alpha atau beta, di generasi di bawah kita nih, mulai kerja, mungkin pandangan tunjangan bisa shifting lagi. Mereka mungkin nggak melihat gaji yang besar sebagai yang menarik, mereka nggak melihat travel expense benefit itu sebagai sesuatu yang menarik. Mungkin mereka bisa expect kayak pokoknya saya mau kerja di tempat yang jam kerjanya bebas, yang lokasinya semau gue. Nah, itu bisa shifting juga. Tapi tentu kita masih harus melakukan analisa lebih lanjut lagi, challenge-challenge apa sih yang bisa di-expect terkait dengan generasi baru yang di bawah kita.